Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubaraka. Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyyil karimil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala azkal azkiya sayyidina wa maulana Muhammadin asfal asfiya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumis sulaha, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahil fattah, bismillahil fattahil alim, bismillahis sami'il alim, bismillahi khairil raziqin, bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma inni nadimun ala kulli ma'siyatin irtakabtuha warzuqni sadiqan fi dhalika. Wa inni bari'un an kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Allahumma in dakhala asyirku wasyakku fi imanina wa tauhidina tubna ilaika wa qulna nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, juga terlebih-lebihnya dengan tujuan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah niat kita serta apa-apa yang kita maksudkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, wabil khusus pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta, tidak berguna anak, tidak berguna pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sebagai umat beliau yang mengharapkan syafaat daripada beliau, salawat yang kita bacakan
adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang yang mendapat kelebihan pernah berkata, salatul adamiyin afdalu min salatil malaikah. Salawatnya manusia itu lebih utama, lebih afdal, lebih mahal nilainya di sisi Allah dibanding salawatnya para malaikat. Alasannya, ista'atul bashar afdalu min ta'atil malaikah. Karena ibadah taatnya manusia lebih utama dibanding ibadah taatnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita remehkan satu solawat yang kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kubur beliau di Madinah Al-Munawwarah ada satu malaikat yang memang khusus ditugaskan Allah menyampaikan salamnya umat Nabi Muhammad kepada Rasul kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, si Fulan bin Fulan bin Fulan telah bersolawat kepadamu. Disebutkan nama kita, disebutkan nama ayah kita, nama bapak kita, lalu disebutkan nama kakek kita. 3 orang mendapatkan syafaat solawat yang kita bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, dan juga terlebih-lebihnya kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang masih memberikan kita tempat, yang masih memberikan kita sarana untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan beliau dan sekeluarga diampuni oleh Allah dosa-dosanya, ditempatkan Allah di tempat yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Ta'ala akan ilmu dan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan umumnya kepada kita semua yang hadir malam ini, inilah insya Allah pembukaan pengajian kita malam pertama di bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan malam pembukaan ini malam yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Ta'ala. Semangat kita semangat yang baru, ibadah kita ibadah yang betul-betul ikhlas murni karena Allah, dan juga tujuan kita hanya satu, menggapai ma'rifatullah. Bagaimana agar kita mengenal Allah, bagaimana agar kita nanti mati dengan keadaan husnul khatimah, bagaimana nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang miskin, sahabat-sahabat Nabi yang hidupnya miskin. Karena semua manusia ini ada yang susah, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang hidupnya melarat, ada yang diberikan Allah nikmat lebih. Tidak ada yang sama pada keadaan dunia masing-masing. Tetapi insya Allah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah, itulah yang akan membedakan di antara kita. Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang hidupnya miskin. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kami sholat, mereka pun sholat. Kami puasa, mereka pun puasa. Kami membayar zakat, mereka pun membayar zakat. Kami haji, umrah, mereka pun haji, mereka pun umrah. Kami bersilaturahim, mereka pun bersilaturahim. Kami hadir mendengarkan ta'limmu ya Rasulullah,
mendengarkan arahan-arahanmu ya Rasulullah. Mereka pun hadir mendengarkan arahan-arahanmu ya Rasulullah. Kami baca Al-Quran, mereka pun membaca Al-Quran. Tetapi kami tidak mampu satu hal yang mereka lakukan ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah itu? Mereka bersedekah karena mereka kaya, sedangkan kami ingin bersedekah, tapi kami tidak mempunyai apa-apa ya Rasulullah. Kami tidak memiliki apapun, bahkan untuk menghidupi keluarga pun susah, apalagi untuk bersedekah ya Rasulullah. Tetapi mereka, karena mereka kaya, mereka mampu bersedekah. Karena mereka punya harta, mereka mampu bersedekah. Jadi sedih mada amilala ya Rasulullah, ning alak-alak na miskin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Kul subhanallah 30 marrah, walhamdulillah 30 marrah, wallahu akbar 30 marrah. Ucapkan kamulah subhanallah 30 kali. Satu riwayat 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Maka samalah pahalanya dengan orang-orang kaya yang bersedekah. Masya Allah. Jadi ondo ilmunya. Ketika kita tidak punya apa-apa untuk disedekahkan kepada orang lain, maka jangan ditinggalkan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Lupa membawa tasbih, main pakai tangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Samalah dengan orang-orang kaya yang bersedekah. Baik yang disedekahkannya banyak ataupun sedikit, tapi nilai pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ajaran Rasulullah yang Rasulullah ajarkan pertama kali kepada orang-orang miskin, yaitu banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bertahmid, banyak-banyak bertakbir. Jadi tidak dong rugi na miskin pe sona ketika kita mampu mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya yang melakukan kalian itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selesai sholat 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. 33 kali. Jadi sa sibuk-sibuk naita ulang lupa ngatul-tuluan. Misalkan selesai sholat sambil jalan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa masalah ini? Sambil limok di kendaraan ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau sebelum modal, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sama kita dengan bersedekah seperti orang-orang kaya. Berarti apabila dibaca selama 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, satu hari itu kita telah bersedekah sama sedekahnya dengan orang-orang kaya. Lalu mereka mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena susah bro, alak na miskinon ramar amal, susah, berat. Mang miskin radu bemar amal, susah. Aso kendala ni ekonomi, kendala ni epek, kendala ni harto, sehingga orang-orang miskin seperti Nabi pernah menyebutkan, kadal faqru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran itu bisa menyebabkan orang menjadi kafir. Kemiskinan itu bisa menyebabkan orang menjadi kafir. Kenapa? Karena tidak sanggup menahan cobaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau pernah mengatakan, saya sudah menjalani seluruh thariqat jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Thariqat on unjung, seluruh thariqat yang dijalani oleh orang-orang suluk menuju Allah dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ngabetik malai, luar biasa. Andai kata jumlah thariqat itu 41 thariqat, 41 thariqat dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan semua orang banyak di jalan. Pandokonnya Abdul Qadir adong saja walak dijalani, sehingga lambat sampai kepada Allah, macet dalani. Ben bahannya lah nabar thariqat. Masuk thariqat, misalkan udah masuk thariqat Naqsabandiyah padat, sehingga lambat sampai kepada Allah. Masuk thariqat Saziliyah padat, macet, lambat sampai kepada Allah. Masuk thariqat Ambasiyah susah karena berdesak-desakan alam, rame, lambat sampainya kepada Allah. Masuk thariqat Tijaiyah lambat. Seluruh thariqat yang dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak penghuninya, padat orangnya. Lalu aku menemukan satu thariqat yang orangnya sangat sedikit. Ini Syekh Abdul Qadir. Mengerti minta pala longan dalani sub sajok tubuh kor dia. Allah. Pala nara. Tapi pala macet rani majom onom jum. Ketika Syekh Abdul Qadir menemukan satu jalan yang dimana di jalan itu sedikit orangnya, jarang lewat alak sian dalam lainnya, maka aku pun lewat dari jalan itu, sehingga sampainya kepada Allah melebihi orang-orang yang di thariqat 41 min Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Faqala al-muridin, berkatalah murid-muridnya Syekh Abdul Qadir, apa thariqatnya ya Syekh? Syekh Abdul Qadir menjawab, thariqat al-masaib. Thariqat al-masaib adalah thariqat yang banyak bala, musibah, rintangan, ujian dan cobaan. Disitulah orang yang jarang mau menjalaninya. Ini Syekh Abdul Qadir. Sehingga aku masuk dari jalan itu, fakir dilewati, miskin dirasakan, seluruh cobaan, hinaan irasoi Syekh Abdul Qadir, sehingga sampainya cepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin cepat mengenal Allah, harus dinikmati masa-masa miskin, harus dinikmati ketika Allah menguji cobaan, harus dinikmati ketika Allah memberikan kita musibah. Maaf contoh, Allah belum kasih kita, belum diberikan oleh Allah sesuatu yang kita harapkan, nikmati, karena jalan itu cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala efeknya lah 10 juta, 1 juta banyak, nikmati 1 juta, karena jalan yang itu lebih cepat sampai kepada Allah dibanding jalannya orang-orang kaya, orang-orang yang tidak mau susah, orang-orang yang tidak mau hidup miskin, orang-orang yang tidak mau ada cobaan ujian dalam hidup. Taropat 5 alak meyaning Syekh Abdul Qadir Nidalani. Nah, ini lewati yang dong sudah rintangan dong. Makanya Syekh Abdul Qadir 1 tahun tidak pernah makan. Saking luar biasanya beliau menjalani jalan al-masaib, thariqat masaib, sehingga beliau dikenal dengan Sultanul Auliya, rajanya para wali-wali. Wali-wali lain itu bisa berbeda mardalan. Syekh Abdul Qadir melewati jalan potongan sab may jolo, sehingga wali-wali yang di thariqat 41 berkata, Masya Allah, Abdul Qadir Sultani, Abdul Qadir itu adalah rajaku, pemimpinku, sayyidi, penghuluku. Sampai banyak syekh-syekh yang mengatakan Abdul Qadir itu luar biasa ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala. Ternyata jalannya adalah al-masaib, banyak cobaan. Jadi yang kena sobar berita, kalau bahat cobaan, bahat rintangan, bahat keceknya lakna sobade, bahat ujian di ben Allah Ta'ala, nikmati masa-masa ini.
berapa lama lah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak akan diuji oleh Allah seseorang melainkan ia sudah mampu dalam ujian tersebut. Bahkan kita dikasih bonus oleh Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Tuhan kami, jangan hukum kami andai kata kami lupa dan salah. Oh, bonus tuh kan. Lupa no parrokoni dosa, salah no parrokoni, jangan hukum ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan tanggungkan kepada kami Tuhan apa-apa yang tidak kami sanggup seperti orang-orang terdahulu. Wah, nabi-nabi, rasul-rasul, para aulia-aulia. Cukup alaima ulang sampai semulia Allah. Dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama juga menyebutkan istighfarnya orang kaya berbeda dengan istighfarnya orang miskin. Ya. Karena logikanya para ulama menyebutkan 70% orang-orang kaya itu banyak lalai kepada Allah. Tetapi 90% orang-orang miskin banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beristighfar, memohon ampun, meminta ampun kepada Allah, berbeda posisi orang yang diberi nikmat lebih dengan orang yang diberi nikmat sedikit. Contoh minta baik musuli kayo miskin salus. Apabila ho kayo irasoy ho kakayo ani don iboto ho na kayo. Ano ngentong alaki manunggo, hindi iboto na kayo, iboto alaki na kayo. Adong iboto na kayo, memang kayo iya. Maka istighfar yang paling cocok diamalkan adalah Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Isayo mabaca. Bala natar merepeng-epeng kamu mabaca. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ya Allah ampuni dosa. Ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah ampuni dosaku. Itulah bacaan istighfar orang yang Allah berikan kekayaan. Tetapi istighfarnya orang-orang miskin adalah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Itu anak miskin itu. Berarti pada iman istighfar niba berarti kita miskin. Berarti apabila orang miskin, ingatnya kepada Allah lebih banyak daripada lupanya kepada Allah. Tapi apabila lupanya masih banyak daripada ingatnya kepada Allah, maka lazimilah Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Maka Nabi Asyur buru-buru Astaghfirullahalazim. Bisa aja amalannya Astaghfirullahalazim. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya misalkan tabain majolona tinggi-tinggi pangkat di sisi manusia di dunia, presiden, bupati, nina Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Mana cocok jalan istighfar di pejabat-pejabat, istighfar ni alak-alak na tinggi posisinya. Yang paling bagus disebutkan oleh para ulama adalah Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Luar biasa. Karena memang berbeda di dunia, tapi di hadapan Allah hanya keimanan dan ketakwaan yang membedakan kita satu dengan yang lain. Lalu kemudian di dalam hadis yang disebutkan tadi, ketika orang-orang miskin mengamalkan tasbih, tahmid, takbir, lalu sampailah hadis ini kepada orang-orang kaya, dan orang-orang kaya itu pun mengamalkannya. Dibegela itu 2 bulan. Ning Nabi sonan, wah amalkan. Lalu kemudian orang-orang miskin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka pun mengamalkannya. Mereka kaya, mereka bersedekah, lalu mereka pun mengamalkan tasbih, tahmid dan takbir. Rasulullah menjawab, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud Rasulullah ulang becimburuamu min nabi. Itu sudah menjadi kelebihan bagi orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang jarang orang kaya mampu bersedekah
mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatian jadi ngabi ga lagi. Nombok kayo ya pelit kikir ndara mangaleh. Apalagi bertasbih disuruh, apalagi berzikir lebih ngarah. Maka apabila ada orang kaya mampu bersedekah, mampu berzikir, Rasulullah menyebutkan itu anugerah dari Allah sebagai orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bicara musye, orang miskin mampu bersedekah, mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jarang musye misalkan si A orang kaya bersedekah 1 juta, si miskin si B orang miskin bersedekah 100.000, lebih banyak pahala orang miskin dibanding orang kaya ketika bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aso memang susah ya yang menjelaki. Memang nabahat cobaan di sia, nabahat rintangan, nabahat masaib. Maka oleh karena itu yang kaya pun dianjurkan bertasbih, bertahmid, bertakbir. Yang miskin pun dianjurkan bertasbih, bertahmid, bertakbir. Bahkan ada satu kiai amalannya hanya satu, mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala sesuatu tetap alhamdulillah. Ditimpa musibah alhamdulillah. Isi dina barani. 1001 orang yang berani mengucapkan ketika Allah cabut nyawa kedua orang tuanya, dia mengucapkan alhamdulillah. Betul. 1001. Kebanyakan orang mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un sambil meneteskan air mata, sambil emosi kadang-kadang, sambil icabik-cabik ya badan dia aso karena kehilangan orang yang dicintai. Tetapi jarang mengucapkan alhamdulillah, kembali kepada Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Amalan kiai hanya mengucap alhamdulillah bisa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat dia sudah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahadu artinya inti di hadisi ulang masih cimburuan anggo masalah dunia. Apabila kayo sudah rantai, syukur nikmati kekayaannya. Apabila miskin diuji oleh Allah, nikmati kemiskinannya. Karena saru bodoh sudah naik. Ulang cimburun tong tiba tualak na kayo. Tetapi cemburulah ketika mampu ia beramal, kita tidak mampu kita beramal. Iya, mampu ia bersedekah, tapi kita tidak mampu bersedekah, cemburulah. Berarti bersedekah. Mampu ia berzikir, tapi kita tidak mampu berzikir, cemburulah. Tapi jangan cemburu dengan hartanya, jangan cemburu dengan kekuasaannya, jangan cemburu dengan jabatannya. Jabatan yang paling tinggi yang dimiliki di dunia ini hanyalah jabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tidak pernah sombong. Nabi Muhammad tidak pernah sombong. Kekuasaan yang paling tinggi kekuasaan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah sombong. Nasab keturunan yang paling mulia nasabnya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah sombong. Ilmu yang paling tinggi, yang paling banyak menguasai ilmu Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah sombong, sehingga banyak orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang Yahudi yang bernama Labib membuat patung yang diserupakan wajahnya dengan wajah Rasulullah. Bennya patung. Lalu kemudian patung ini diikat oleh Labib orang Yahudi. Setelah diikat, diambil tusuk-tusuk jarum sebanyak 11 tusuk. Lalu ditusuklah patung ini dengan menghayalkan wajahnya Muhammad. Nah, ini ala Yahudi dengan niat untuk mencelakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan apa? Karena kecemburuan, karena iri dengki kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian malaikat Jibril turun. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Makanya turun ayat surah Al-Falaq itu penyebabnya. Lalu kemudian Nabi menyeru, wahai Jibril,
masih sakit, milasan betul lala, masih panas di bakasan. Ini Rasulullah. Lalu kemudian Jibril mengajari, wahai Muhammad, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru kemudian Rasulullah sehat kembali, tenang ilala Nabi kita. Maka surah Al-Falaq dan surah An-Nas adalah satu paket untuk pemeliharaan jiwa dan raga manusia. Itulah asbabnya turun surah Al-Falaq dan An-Nas, karena Rasulullah pernah disihir oleh orang Yahudi yang bernama Nabi. Jadi nabutul deh sihir-sihiri, nabutul dia lakna menyantet-nyanteti, nabutul deh, nabutul dia lakna bermain dengan jin, nabutul deh. Akan tetapi mintalah kepada Allah perlindungan. Maka nabalai baca surah Al-Falaq niatnya cuma satu, ya Allah pelihara jasad tubuhku. Baca Al-Falaq. Ketika membaca An-Nas, ya Allah pelihara ruhaniyahku, batinku, qalbuku. Berarti memelihara zahir, memelihara batin. Sempurna baik, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan apapun. Kadang-kadang kita beramal-amal baca Al-Falaq, baca An-Nas, tapi lupa niatnya. Jadi tidak dapat kesempurnaan di ayat ini, tidak dapat kesempurnaan di surah Asr. Lupa niat tatkala membaca Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian kalau mau baca Al-Falaq ulang pisah, An-Nas wajib dibaca karena sapaket turun minggu. Al-Falaq dohon An-Nas. Al-Falaq jumlah ayatnya 5, An-Nas jumlah ayatnya 6. Saja sudah 11, karena tusuk-tusuk jarum yang dibuat oleh orang Yahudi 11 tusuk untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumpa 11 medope so diselamatkan Allah Ta'ala Nabi kita. Tidak hanya sebagai mau'izah, sebagai pelajaran kepada Rasulullah, untuk umatnya, bukan untuk Nabi. Nabi terpelihara, Nabi maksum, Nabi suci, tidak akan pernah bisa diganggu oleh siapapun, bahkan jin lari daripada Rasulullah. Tetapi pelajaran untuk umat-umatnya Nabi bakal pernah mengalami hal seperti ini. Itu maksudnya. Oleh karena ini ulang sampai kita tinggalkan sebelum tidur baca Al-Falaq, baca An-Nas. Di perjalanan baca Al-Falaq, baca An-Nas. Habis salat baca Al-Falaq, baca An-Nas. Insya Allah ajarkan kepada anak, ajarkan kepada istri untuk mendawamkan membaca Al-Falaq dan An-Nas, tetapi dengan niat pemeliharaan zahir dan pemeliharaan batin. Ini niatnya. Anggo ngapake niat sia-sia bacaan ini, ngamar manfaat, ngadong gunana, hanya mendapatkan pahala membaca ayat Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan juga mengajarkan kita untuk memelihara jasad kita, memelihara qalbu atau ruhaniyah kita, agar supaya tetap terjaga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kaji nasotikot dapat manfaat di kita bersama, dapat rahmat serta berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di awal pembukaan pengajian kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ampunan, menurunkan hidayah kepada kita bersama, sehingga lebih lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti yang kita merubah anggo indah bulisan hari. Ulang besok tahun-tahun yang lewat berbeda tahun. Berubahlah, karena hidayah tidak akan menghampiri seseorang yang tidak mau merubah dirinya terlebih dahulu. Angkon itu obat diri kita. Masa dari tahun kemarin sampai tahun sanari tutup list somoni ibadah niba. Tahun kemarin kan nama bardalail, sekarang bardalail pada istiqomah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini sajalah yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah
agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyah liridha'illahi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bis-sihhati wal 'afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Birrizqi wan ni'mah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بالسلامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ معروف الكرخي وإلى حضرة الشيخ عكل المنبجي وإلى حضرة الشيخ قيس الحرني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة رجال الغيب نبي الله خضر عليه السلام وإلى حضرة خير بن الفهيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بالصبر والمعرفة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بالعلم والعمل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة شيخنا شيخ مصطفى حسين مع أقربائه وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح جميع أهل القبور في هذا المكان وفي أينما كانوا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم خصوصا على هذه النية. Niat masing-masing dalam hati. Summa khususan ala hazihi niyah. Summa khususan ala hazihi niyah.
ثم خصوصا على هذه النية 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 ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد واجعل أهلنا وأهل القبور من أمة سيدنا محمد يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم بلغ وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من آيات القرآن وما تلوناه وما صليناه وما سبحناه وما حللناه هدية وسيلة ورحمة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته أجمعين. وبلغ ثواب ذلك منا إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم وسع مدخلهم ونور قبرهم واجعل الجنة مثواهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا واكشف عنا كربتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في هذا البيت وبارك من صلى في هذا البيت وبارك من يقرأ القرآن في هذا البيت وبارك من يتعلم في هذا البيت وبارك من يأكل ويشرب في هذا البيت وبارك من يبيع في هذا البيت وبارك من يسكن في هذا البيت وبارك لنا من ذريتنا وذرية أهل البيت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. اللهم رب الحلم والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والزمزم والمقام ورب الصفا والمروة الحرام ورب المكة والمدينة الحرام ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ورب إسماعيل وإسحاق وإبراهيم ورب يوسف ويعقوب وأيوب ورب داود وسليمان ورب آدم وحواء ورب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورب كل شيء إنك على كل شيء قدير. أبلغ سيدنا محمد منا السلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على